Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fabian Fakih, NPM 181000249, kelas A, mata kuliah hukum perusahaan, dosen Tuti Rastuti SHMH. Saya kali ini akan mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester 5 mata kuliah hukum perusahaan. Saya di sini akan mempresentasikan dengan judul Kepailitan PT Citra Mahardika Nusantara Tbk. PT Citra Mahardika Nusantara Korpora Tbk, dahulu PT Cipaganti Cipta Graha Tbk, merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya transportasi dan bermarkas di Bandung, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985. Perusahaan ini dimulai dengan dibukanya usaha jual beli mobil bekas dengan nama Cipaganti Motor oleh Ronald Ricardo. Lalu pada tahun 1985 di Jalan Cipaganti nomor 84 Bandung, pengembangan usaha dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik sehingga dapat berkembang dengan memiliki beberapa showroom mobil bekas di Jalan Cipaganti, Cihampelas, dan Jalan Abdul Muiz, yaitu yang sekarang Jalan Pungkur, Bandung. PT Citra Mahardika Nusantara Korpora bergerak di bidang divisi oto jasa, properti, dan divisi heavy equipment. Untuk divisi oto jasa, Cipaganti Motor dikembangkan menjadi Cipaganti Rental yang menyewakan segala jenis dan merek kendaraan, mulai dari kendaraan angkutan barang, penumpang, pernikahan, serta paket wisata. Saat ini Cipaganti Rental memiliki cabang di kota-kota besar sejabodetabek dan Bandung Priangan. Pada tahun 2002 dilakukan diversifikasi usaha sejenis dengan target market retail, yaitu travel dan paket layanan door-to-door dengan jurusan perdana Bandung Bogor, kemudian Bandung Jakarta, Bandung Bandara Soekarno-Hatta, Bandung Tasikmalaya, dan Bandung Cirebon. Selanjutnya yaitu penyebab PT Citra Mahardika Korpora Pilot. PT Citra Mahardika Nusantara Korpora Tbk atau Cipaganti, perusahaan ini dinyatakan bangkrut pada tanggal 27 April 2017. PT Citra Mahardika Nusantara Korpora Tbk dinyatakan memiliki hutang mencapai 245 miliar rupiah. Lalu terdapat pula tagihan kantor DPJ Jawa Barat terhadap pajak tertunggak PT Citra Mahardika Nusantara Korpora Tbk, maksudnya dalam pilot, mencapai 71 miliar rupiah. Adapun kreditur separatis dengan tagihan terbesar yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk, yaitu 71 miliar rupiah. Selanjutnya disusul oleh PT Bank Mandiri Perseroan Terbatas Tbk, yaitu 27,5 miliar rupiah, PT Bank Bukopin 21 miliar rupiah, dan PT Bank Permata 20 miliar rupiah. Pada Selasa tanggal 2 bulan 5 tahun 2017, PT Citra Mahardika Nusantara Korpora Tbk, maksudnya Cipaganti, dinyatakan pilot lantaran tidak berhasil meyakinkan kreditur atas proposal perdamaian. Ketua Majelis Hakim Wiwik Soehartono menyatakan berakhir proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU nomor 111 garing Perdata Sus PKPU garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pemungutan suara, 9 kreditur separatis menyatakan menolak proposal perdamaian Cipaganti. 9 separatis tersebut mewakili tagihan 164,7 miliar rupiah dari 47 kreditur yang hadir dengan total tagihan senilai 245 miliar rupiah. Suara tersebut mewakili 2/3 suara dari tagihan kreditur yang hadir, sehingga sesuai pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, proposal perdamaian tidak diterima mayoritas kreditur dan debitur harus pilot. Selanjutnya yaitu definisi pilot. Definisi pilot atau bangkrut menurut Black's Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam pasal 1/1, kepailitan adalah cita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 1 butir 4 debitor pilot adalah debitor yang dinyatakan pilot dengan keputusan pengadilan. Selanjutnya, apa itu pilot? Pilot atau kepailitan dari bahasa Prancis pilot dalam bahasa Indonesia berarti kemacetan dalam pembayaran. Itu merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pilot oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada dasar hukum peraturan perundangan mengenai kepailitan. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak 1906, sejak berlakunya Verordening of het Velisman en Surcens van Betaling voor de Europen in Indonesia, bagaimana dimuat dalam Stadblad 1905 nomor 217, Junto Stadblad 1906 nomor 348, Velisman Verordening. Pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998, maksudnya Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 135. Lalu terakhir yaitu pihak yang dapat mengajukan pilot. Di antaranya satu yaitu atas permohonan debitur sendiri, dua atas permintaan seorang atau lebih kreditur, tiga kejaksaan atas kepentingan umum, empat Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank, dan lima Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Selanjutnya syarat yuridis pengajuan pilot yaitu adanya hutang minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya debitur, adanya kreditur, dan bisa lebih dari satu kreditur, itu permohonan pernyataan pilot oleh pengadilan niaga. Ya, terima kasih. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih untuk dosen Bu Tuti Rastuti atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.